Apakah saudara tahu bagaimana cara melaporkan harta kekayaan melalui e-filing LHKPN? Sebagai penyelenggara negara, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, atau pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, saudara memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN. Saudara dapat melakukan pelaporan secara online melalui website dengan alamat e-lhkpn.kpk.go.id, sehingga data yang diinput oleh saudara secara otomatis tersimpan dalam server yang ada di KPK. Saudara dapat membuat website menggunakan browser Google Chrome atau Mozilla Firefox untuk mendapatkan kecepatan akses yang optimum melalui device masing-masing. Modul e-filing merupakan modul yang digunakan untuk pengisian LHKPN secara online oleh penyelenggara negara atau wajib LHKPN. Modul ini hanya bisa diakses oleh penyelenggara negara atau wajib LHKPN yang sudah terdaftar dan diaktifasi melalui modul e-registration. Penyelenggara negara atau wajib LHKPN yang baru memiliki akun akan mendapatkan email aktivasi LHKPN. Saudara dapat membuka email yang didaftarkan untuk selanjutnya mengklik link aktivasi yang sudah dikirimkan oleh admin unit. Untuk melanjutkan proses aktivasi, saudara harus login menggunakan akun yang sudah terdaftar. Saudara dapat mengisi username dan password sesuai kolom. Jika sudah, klik pada kotak "Saya bukan robot" dan tombol login. Pengguna yang baru saja login harus mengubah passwordnya terlebih dahulu. Masukkan password lama yang dikirim ke email saudara dan telah diaktifasi, serta password baru yang dibuat sendiri dan akan digunakan oleh saudara. Ikuti ketentuan penulisan password sesuai dengan petunjuk yang tersedia. Jika sudah, klik tombol konfirmasi. Saudara dapat menggunakan password baru yang sudah dibuat jika ingin login kembali. Setelah login, saudara akan diarahkan ke halaman beranda yang menampilkan pengumuman atau informasi dari KPK sesuai dengan hak akses yang diberikan. Setelah saudara berhasil login, klik tombol e-filing untuk masuk ke dalam modul e-filing. Halaman muka modul e-filing menampilkan rekapitulasi harta yang pernah dilaporkan sebelumnya. Jika saudara belum pernah melaporkan harta sebelumnya, maka tampilan grafik tidak akan terlihat pada halaman tersebut. Namun, jika saudara sudah pernah melaporkan, maka halaman muka modul e-filing akan menampilkan grafik yang dapat dilihat total harta per item dengan menggeser kursor ke arah grafik yang diinginkan. Bagian bawah halaman modul akan menampilkan riwayat LHKPN jika saudara sudah pernah melaporkan harta sebelumnya. Saudara dapat melihat kolom status pelaporan untuk mengecek bagaimana riwayat LHKPN saudara. Status pelaporan penyelenggara negara atau wajib LHKPN dapat berupa draft, proses verifikasi, perlu perbaikan, terverifikasi lengkap, dan diumumkan. Saudara juga dapat mempergunakan beberapa fitur pada kolom aksi untuk melakukan beberapa tindakan, seperti edit, ringkasan harta, hapus, edit jenis pelaporan. Preview, cetak surat kuasa, download tanda terima, dan download pengumuman. Penyelenggara negara atau wajib LHKPN yang ingin melakukan pengisian baru dapat mengklik tombol isi LHKPN baru pada sudut kiri atas halaman. Penyelenggara negara atau wajib LHKPN harus mencermati jenis pelaporan berdasarkan keperluan LHKPN yang akan dilaporkan. Terdapat dua jenis pelaporan dalam pengisian LHKPN, yakni jenis pelaporan periodik dan khusus. Pelaporan periodik merupakan penyampaian LHKPN berdasarkan periode berkala per tanggal 1 Januari hingga 31 Desember dengan periode pelaporan setiap tahun sekali. Batas waktu penyampaian LHKPN periodik adalah 31 Maret tahun berikutnya.
Pelaporan periodik selalu menampilkan tahun pelaporan terbaru secara otomatis. Seperti yang kita lihat di layar saat ini, makna dari tahun pelaporan 2020 adalah pelaporan LHKPN per tanggal 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020. Saudara dapat melakukan pelaporan periodik untuk tahun tersebut hingga 31 Maret 2021. Sedangkan pelaporan khusus merupakan penyampaian LHKPN berdasarkan periode perubahan jabatan. Batas waktu penyampaian LHKPN paling lambat 3 bulan setelah menjabat atau berakhir masa jabatan atau pensiun. Dalam kolom status, penyelenggara negara atau wajib LHKPN dapat memilih opsi status berdasarkan pertama kali menjabat, mengakhiri jabatan, atau pengangkatan kembali sebagai PN setelah berakhir masa jabatan atau pensiun. Jika sudah, penyelenggara negara atau wajib LHKPN dapat mengisi kolom tanggal pelaporan dan mengklik tombol lanjut. Selamat! Saudara dapat memulai pengisian e-LHKPN pada halaman e-filing seperti yang terlihat pada layar berikut. Menu data pribadi merupakan bagian yang digunakan oleh penyelenggara negara atau wajib LHKPN untuk melengkapi atau mengubah data pribadi yang telah didaftarkan sebelumnya. Perhatikan kolom-kolom yang bertanda bintang. Kolom tersebut merupakan field yang wajib diisi oleh saudara. Baca petunjuk pengisian pada setiap kolom apabila saudara mengalami kendala. Lengkapi data pribadi saudara pada kolom-kolom berikut. Klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan pengisian data pribadi. Lengkapi data pribadi selanjutnya pada kolom-kolom berikut. Jika saudara memilih luar negeri, maka lengkapilah data-data berikut. Namun, jika saudara memilih Indonesia, maka saudara harus melengkapi data-data berikut. Apabila sudah lengkap, klik tombol simpan untuk menyimpan data. Selamat, pengisian data pribadi saudara telah berhasil. Menu jabatan merupakan bagian yang digunakan untuk mengubah data jabatan atau menambahkan jabatan apabila penyelenggara negara atau wajib LHKPN memiliki rangkap jabatan di instansi lainnya. Klik tombol rangkap jabatan apabila penyelenggara negara atau wajib LHKPN akan menambahkan data rangkap jabatan di instansi lainnya. Lengkapi data jabatan saudara pada kolom-kolom berikut. Apabila telah selesai, klik tombol simpan untuk menyimpan data rangkap jabatan di instansi lainnya. Akan ada pertanyaan pilihan yang muncul setelah melakukan pengisian data untuk mengetahui apakah jabatan yang baru saudara simpan merupakan jabatan utama. Jika iya, maka saudara dapat mengklik tombol "Ya" untuk menyimpan setting jabatan utama. Selamat!
Pengisian data jabatan dan pemilihan jabatan utama saudara telah berhasil. Saudara dapat menggunakan 3 fitur pada kolom aksi untuk jabatan yang tidak dijadikan sebagai jabatan utama jika terjadi penyesuaian. Menu data keluarga merupakan menu yang digunakan untuk mengelola data keluarga penyelenggara negara atau wajib LHKPN, yakni pasangan atau anak atau lainnya, baik itu yang tercantum dalam KK maupun tidak, atau yang tinggal satu rumah maupun tidak. Untuk memulai pengisian data keluarga, klik tombol tambah. Lengkapi data keluarga saudara pada kolom-kolom berikut. Apabila telah selesai, klik tombol simpan untuk menyimpan data anggota keluarga. Selamat, pengisian data keluarga saudara telah berhasil. Saudara dapat menggunakan fitur edit dan hapus untuk mengubah data keluarga jika terjadi penyesuaian. Menu harta merupakan bagian dari pelaporan LHKPN yang digunakan untuk melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara atau wajib LHKPN. Harta yang termasuk dalam pelaporan LHKPN terdiri dari 7 jenis, yakni tanah atau bangunan, alat transportasi atau mesin, harta bergerak lainnya, surat berharga, kas atau setara kas, harta lainnya, dan hutang. Saat melakukan pengisian data harta, saudara perlu mencermati beberapa pengisian kolom yang menjadi elemen penting dalam pengisian data. Kolom yang pertama adalah atas nama. Kepemilikan harta saudara dibagi menjadi 3 opsi pilihan. Jika harta tersebut milik saudara sendiri, pilihlah opsi PN yang bersangkutan. Saudara juga dapat memilih opsi pasangan atau anak, atau opsi lainnya, kemudian memilih atau mengisi nama sesuai dengan kepemilikan harta. Kolom yang kedua adalah asal-usul harta. Asal-usul perolehan harta dibagi menjadi 6 opsi pilihan. Jika harta tersebut diperoleh sendiri, maka pilihlah opsi hasil sendiri. Jika tidak, saudara dapat memilih kelima opsi lainnya dengan catatan saudara harus mengisi lampiran informasi terkait asal-usul warisan, hibah, hadiah, atau lainnya. Kolom yang ketiga adalah nilai perolehan. Terdapat 4 skema perolehan yang harus saudara cermati, antara lain diperoleh secara kredit atau hutang, masih dalam proses pengerjaan, diperoleh secara gabungan dengan harta lain, dan diperoleh dari hasil pertukaran. Kolom yang keempat adalah nilai estimasi. Saudara dapat mengisi nilai jual harta per tanggal laporan harta kekayaan dengan menggunakan dasar estimasi seperti nilai pasar, appraisal profesional, atau nilai SPPT PBB. Bagian pertama dari menu harta adalah tanah atau bangunan. Sebelum memulai pengisian data, pastikan halaman saudara berada pada tab menu tanah atau bangunan. Untuk memulai pengisian data, klik tombol tambah. Lengkapi data harta tanah atau bangunan saudara pada kolom-kolom berikut. Jika saudara memilih Indonesia, maka saudara akan harus mengisi alamat lengkap bangunan atau harta saudara mulai dari provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, desa atau kelurahan, hingga alamat lengkap pada kolom jalan.
Apabila terdapat perbedaan luas antara yang tertera pada sertifikat dan SPPT PBB, maka angka yang dilaporkan adalah yang sesuai dengan sertifikat. Untuk kepemilikan apartemen atau rumah susun, angka yang diisi sesuai dengan SPPT PBB. Jika tidak ada dokumen kepemilikan, maka angka yang dilaporkan adalah angka sesuai luas tanah atau bangunan yang sebenarnya. Apabila telah selesai, klik tombol simpan untuk menyimpan data tanah atau bangunan yang baru dimasukkan. Selamat, pengisian data tanah atau bangunan saudara telah berhasil. Saudara dapat menggunakan fitur edit dan hapus untuk mengubah data tanah atau bangunan jika terjadi penyesuaian. Bagian kedua dari menu harta adalah alat transportasi atau mesin. Sebelum memulai pengisian data, pastikan halaman saudara berada pada tab menu alat transportasi atau mesin. Untuk memulai pengisian data, klik tombol tambah. Lengkapi data harta alat transportasi atau mesin saudara pada kolom-kolom berikut. Apabila telah selesai, klik tombol simpan untuk menyimpan data alat transportasi atau mesin yang baru dimasukkan. Selamat, pengisian data alat transportasi atau mesin saudara telah berhasil. Saudara dapat menggunakan fitur edit dan hapus untuk mengubah data alat atau mesin transportasi jika terjadi penyesuaian. Bagian ketiga dari menu harta adalah harta bergerak lainnya. Sebelum memulai pengisian data, pastikan halaman saudara berada pada tab menu harta bergerak lainnya. Untuk memulai pengisian data, klik tombol tambah. Lengkapi data harta bergerak lainnya dari saudara pada kolom-kolom berikut. Isilah satuan harta dalam satu jenis yang sama. Saudara tidak perlu mendetailkan masing-masing harta ke dalam beberapa jenis. Apabila telah selesai, klik tombol simpan untuk menyimpan data harta bergerak lainnya yang baru dimasukkan. Selamat, pengisian data harta bergerak lainnya dari saudara telah berhasil. Saudara dapat menggunakan fitur edit dan hapus untuk mengubah data harta bergerak lainnya jika terjadi penyesuaian. Bagian keempat dari menu harta adalah surat berharga. Sebelum memulai pengisian data,
pastikan halaman saudara berada pada tab menu Surat Berharga. Untuk memulai pengisian data, klik tombol tambah. Lengkapi data harta surat berharga saudara pada kolom-kolom berikut. Apabila telah selesai, klik tombol simpan untuk menyimpan data surat berharga yang baru dimasukkan. Selamat! Pengisian data surat berharga saudara telah berhasil. Saudara dapat menggunakan fitur edit dan hapus untuk mengubah data surat berharga jika terjadi penyesuaian. Bagian kelima dari menu harta adalah kas atau setara kas. Sebelum memulai pengisian data, pastikan halaman saudara berada pada tab menu kas atau setara kas. Untuk memulai pengisian data, klik tombol tambah. Lengkapi data harta, kas, atau setara kas saudara pada kolom-kolom berikut. Jika saudara memilih mata uang rupiah, maka saudara cukup mengisi nilai saldo per tanggal laporan pada kolom nilai saldo. Jika saudara memilih mata uang selain rupiah, maka selain mengisi nilai saldo per tanggal laporan pada kolom nilai saldo, saudara juga harus mengisi nilai kurs mata uang asing tersebut dibandingkan dengan nilai kurs rupiah pada kolom nilai kurs. Apabila telah selesai, klik tombol simpan untuk menyimpan data kas atau setara kas yang baru dimasukkan. Selamat! Pengisian data kas atau setara kas saudara telah berhasil. Saudara dapat menggunakan fitur edit dan hapus untuk mengubah data kas atau setara kas jika terjadi penyesuaian. Bagian keenam dari menu harta adalah harta lainnya. Sebelum memulai pengisian data, pastikan halaman saudara berada pada tab menu Harta Lainnya. Untuk memulai pengisian data, klik tombol tambah. Lengkapi data harta lainnya saudara pada kolom-kolom berikut.
Apabila telah selesai, klik tombol simpan untuk menyimpan data harta lainnya yang baru dimasukkan. Selamat! Pengisian data harta lainnya dari saudara telah berhasil. Saudara dapat menggunakan fitur edit dan hapus untuk mengubah data harta lainnya jika terjadi penyesuaian. Bagian ketujuh dari menu harta adalah hutang. Sebelum memulai pengisian data, pastikan halaman saudara berada pada tab menu hutang. Untuk memulai pengisian data, klik tombol tambah. Lengkapi data hutang saudara pada kolom-kolom berikut. Apabila telah selesai, klik tombol simpan untuk menyimpan data hutang yang baru dimasukkan. Selamat! Pengisian data hutang saudara telah berhasil. Saudara dapat menggunakan fitur edit dan hapus untuk mengubah data hutang jika terjadi penyesuaian. Menu penerimaan merupakan menu yang digunakan untuk melaporkan data penerimaan penyelenggara negara atau wajib LHKPN untuk periode 1 tahun mulai bulan Januari hingga Desember pada tahun sebelumnya. Terdapat 3 tab penerimaan yang masing-masing diantaranya terdiri dari beberapa jenis penerimaan, seperti berikut. Tab selanjutnya adalah penerimaan dari usaha dan kekayaan. Saudara dapat mengisi rincian penerimaan kas berdasarkan masing-masing jenis penerimaan yang tersedia. Jika sudah, klik tombol selanjutnya. Tab selanjutnya adalah penerimaan lainnya. Saudara dapat mengisi rincian penerimaan kas berdasarkan masing-masing jenis penerimaan yang tersedia. Jika sudah, klik tombol simpan. Selamat! Pengisian data penerimaan saudara telah berhasil. Menu pengeluaran merupakan menu yang digunakan untuk melaporkan data pengeluaran penyelenggara negara atau wajib LHKPN untuk periode 1 tahun mulai bulan Januari hingga Desember pada tahun sebelumnya. Terdapat 3 tab pengeluaran yang masing-masing diantaranya terdiri dari beberapa jenis pengeluaran, seperti berikut. Yang pertama adalah pengeluaran rutin. Saudara dapat mengisi rincian pengeluaran berdasarkan masing-masing jenis pengeluaran yang tersedia. Jika sudah, klik tombol selanjutnya. Tab selanjutnya adalah pengeluaran harta. Saudara dapat mengisi rincian pengeluaran berdasarkan masing-masing jenis pengeluaran yang tersedia. Jika sudah, klik tombol selanjutnya. Tab selanjutnya adalah pengeluaran lainnya. Saudara dapat mengisi rincian pengeluaran berdasarkan masing-masing jenis pengeluaran yang tersedia. Jika sudah, klik tombol simpan. Selamat! Pengisian data pengeluaran saudara telah berhasil. Menu lampiran penjualan atau pelepasan merupakan menu yang digunakan untuk menampilkan informasi penjualan atau pelepasan yang dilakukan penyelenggara negara atau wajib LHKPN. Jika kita memilih tab penjualan atau pelepasan atau pemberian harta, maka kita akan menemukan informasi mengenai penjualan atau pelepasan harta dalam 1 tahun pelaporan. Data lampiran penjualan akan muncul secara otomatis sistem.
Jika kita memilih tab penerimaan harta, maka kita akan menemukan informasi mengenai penerimaan atau pemberian hibah dalam 1 tahun pelaporan. Data lampiran penerimaan akan muncul secara otomasi sistem. Menu lampiran fasilitas merupakan menu untuk menambahkan lampiran fasilitas yang dimiliki oleh penyelenggara negara atau wajib LHKPN. Laporan penerimaan merupakan fasilitas atau benefit yang diterima oleh penyelenggara negara, suami atau istri maupun anak, baik dari perseorangan maupun lembaga atau korporasi dalam 1 tahun pelaporan. Untuk memulai pengisian data penerimaan fasilitas, klik tombol tambah. Lengkapi data fasilitas saudara pada kolom-kolom berikut. Apabila telah selesai, klik tombol simpan untuk menyimpan data fasilitas. Selamat! Pengisian data fasilitas saudara telah berhasil. Saudara dapat menggunakan fitur edit dan hapus untuk mengubah data penerimaan fasilitas jika terjadi penyesuaian. Menu review harta merupakan menu yang digunakan untuk mengecek kembali data pengisian laporan LHKPN sebelum dikirimkan. Saudara dapat melihat 3 bagian rekapitulasi pada halaman ini, yakni rekapitulasi harta kekayaan, rekapitulasi penerimaan kas, dan rekapitulasi pengeluaran kas. Jika saudara ingin mencetak ikhtisar harta keseluruhan, klik pada tombol cetak ikhtisar harta. Ikhtisar LHKPN akan terunduh pada penyimpanan saudara dalam format dokumen seperti berikut. Untuk menyelesaikan proses pengisian LHKPN, saudara dapat mengirimkan data LHKPN dengan mengklik tombol proses permintaan token untuk pengiriman LHKPN. Apabila saudara belum melengkapi seluruh data yang dipersyaratkan, maka website akan memberikan pemberitahuan untuk pengisian kembali data wajib yang belum terisi. Jika laporan lengkap, maka saudara akan ditampilkan ikhtisar harta kekayaan. Pilih opsi setuju, kemudian klik tombol selanjutnya. Setelah itu, saudara akan dibawa ke halaman yang menampilkan lampiran 3 surat pernyataan. Setelah mengklik tombol selanjutnya, saudara akan dibawa ke halaman yang menampilkan lampiran 4 surat kuasa. Lampiran 4 surat kuasa hanya diberikan pada saat pelaporan pertama, dan juga diberikan kepada setiap anggota keluarga penyelenggara negara yang sudah berusia di atas 17 tahun. Setelah mengklik tombol selanjutnya, saudara harus membuka email untuk mendapatkan token. Salin kode token ke dalam kolom yang terdapat pada halaman finalisasi pengiriman LHKPN dan kode token. Apabila nomor token tidak masuk ke email, klik tombol belum menerima token. Sistem akan mengirimkan kembali kode token ke email. Jika kode token sudah sesuai, klik tombol kirim. Selamat! Saudara sudah berhasil mengirimkan data LHKPN. Mailbox merupakan fitur yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi 2 arah antara KPK dengan penyelenggara negara atau wajib LHKPN atau sebaliknya terkait LHKPN. Selayaknya website layanan surel pada umumnya, Mailbox juga memiliki tab untuk surat masuk atau inbox dan surat keluar atau outbox. Mailbox melayani beberapa dokumen LHKPN, seperti surat kuasa, lembar pengumuman, tanda terima, ikhtisar harta, lembar penyerahan, dan lampiran keuangan. Setiap pesan dilengkapi dengan 3 fitur, mulai dari lihat pesan, hapus pesan, dan cetak tanda terima. Pada fitur lihat pesan, saudara dapat mengunduh isi email yang masuk atau keluar dengan mengklik tombol print email. Email akan disimpan dalam format dokumen seperti yang saudara lihat di layar berikut ini. Pelaporan LHKPN kedua dan seterusnya memiliki prinsip yang hampir sama dengan pelaporan LHKPN pertama. Saudara dapat mengecek kembali data yang sudah terisi sebelumnya. Apabila ada perubahan data, saudara dapat menyesuaikannya.
Hal paling membedakan dalam pelaporan kedua dan seterusnya adalah adanya fitur untuk melihat dan merubah data harta yang pernah dilaporkan sebelumnya. Perubahan ini dapat kita temukan pada menu harta. Fitur tersebut adalah tombol Load Data Sebelumnya yang dapat digunakan untuk menarik semua data harta LHKPN pada pelaporan sebelumnya dan kemudian ditampilkan pada pelaporan terbaru. Setelah mengklik tombol Load Data Sebelumnya, website akan memunculkan data lama saudara. Saudara harus menentukan status dari masing-masing harta, apakah ada perubahan, sudah tidak dimiliki, atau masih dimiliki, dan nilainya tetap. Saudara dapat menggunakan 3 fitur aksi yang tersedia untuk menentukan status dari harta lama saudara. Untuk melakukan pelepasan harta, silakan klik fitur pelepasan. Lengkapi data pelepasan harta pada kolom-kolom berikut. Apabila telah selesai, klik tombol simpan untuk menyimpan data pelepasan harta. Selamat, pengisian data pelepasan telah berhasil. Status harta saudara berubah menjadi lepas. Jika saudara ingin mengembalikan kembali harta yang sudah dilepas ke dalam LHKPN, klik fitur Undo pada kolom aksi. Saudara bisa melanjutkan pengisian LHKPN kedua dengan proses yang sama dengan langkah-langkah yang terdapat pada pengisian pertama. Jika semua data sudah diperbaharui, laporan harta dapat diproses untuk dikirimkan. Jika ada harta yang belum ditentukan statusnya, website akan mengirimkan pemberitahuan kepada saudara untuk memilih status harta yang belum ditentukan. Saat saudara mengirimkan data LHKPN kedua, maka saudara tidak akan menerima lampiran 4 surat kuasa. Saudara baru akan menerima lampiran 4 kembali setelah melaporkan LHKPN di tahun kelima atau ada penambahan anggota keluarga yang berumur 17 tahun ke atas. Saudara hanya akan menerima lampiran 3 surat pernyataan seperti pelaporan sebelumnya. Selamat! Saudara telah sampai di ujung pengisian modul e-filing LHKPN. Terima kasih karena saudara telah mewujudkan akuntabilitas dan transparansi bagi penyelenggara negara dan wajib LHKPN. Dengan e-LHKPN, transparan itu mudah.